Ya, baik, mohon izin kita rekam ya. Ya, kita mulai saja. Sudah pukul 13:16. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu Wakasek, juga Ibu Kaprok. Alhamdulillah sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini pada kegiatan persiapan tatap muka terbatas hari Senin. Jadi saat ini ada beberapa Bapak dan Ibu guru, juga rekan-rekan startup tata usaha yang sedang menjalankan persiapan tatap muka terbatas hari Senin. Ada beberapa rekan yang tadi Pak Ade Iman sedang mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana untuk persiapan hari Senin nanti. Kemudian juga ada Pak Yoga yang tadi sudah mengkondisikan kesiapan tatap muka terbatas kita, dan mungkin kami dari tim kurikulum juga persiapannya sekarang mengundang Bapak dan Ibu untuk menerima beberapa informasi. Informasi di sini mungkin hanya sebatas penguatan saja ya Bapak Ibu, ataupun koordinasi supaya nanti tidak ada pertanyaan atau jika pun ada pertanyaan jawabannya sama ya, terutama pertanyaan dari siswa dan siswi. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini jadi kami ingin menyampaikan bahwasanya untuk menindaklanjuti hasil dari verifikasi dari Satgas Covid Kecamatan yang datang ke sekolah kita beberapa hari yang lalu. Jadi kami tindak lanjuti dengan beberapa persiapan, dan khusus dari kami dari tim pembelajaran, kami ingin mengecek kepada Bapak dan Ibu apakah daftar pemeriksaannya atau daftar periksanya sudah semua atau belum. Jika pun belum, tidak jadi masalah. Yang paling penting ini nanti bisa jadi apa ya, semacam rambu-rambu untuk kita. Ini saya share screen dulu daftar periksanya. Apakah terlihat di perangkat Bapak dan Ibu? Lihat, Pak. Ya, Terlihat, Pak. Ya, baik, kalau begitu saya lanjutkan. Jadi ada beberapa daftar periksa ya Bapak Ibu wali kelas, yang mungkin nanti ini sifatnya hanya mengingatkan saja, barangkali ada yang terlewat gitu maksudnya. Kalaupun ada nanti yang kurang jelas, boleh kita bahas atau kita diskusikan. Ini supaya saya zoom dulu supaya lebih jelas lagi. Ya, jadi daftar periksa kesiapan ini pelaksananya adalah Bapak Ibu wali kelas. Ini mangga bisa kita refleksi atau kita evaluasi sudah dilaksanakan atau tidak. Yang pertama, langsung saja ya supaya singkat waktunya. Yang pertama, dari uraian kegiatan persiapan pelaksanaannya, apakah Bapak dan Ibu wali kelas sudah mempelajari surat edaran dari KCD wilayah 4 tentang pelaksanaan tatap muka terbatas untuk gelombang 1 yang dibuat dan ditujukan ke Bupati Kabupaten Karawang? Bapak dan Ibu sudah mempelajarinya, sudah membacanya, sudah kami share di grup wali kelas. Surat edaran tersebut berisi nama-nama sekolah yang diizinkan untuk tatap muka terbatas gelombang 1. Sudah diterima oleh Bapak Ibu wali kelas semuanya? Kalau sudah, berarti tinggal dipelajari ya Bapak Ibu. Ini kenapa dianggap perlu? Karena ini nanti jadi sumber acuan jika ada pertanyaan dari siswa, bahkan mungkin orang tua siswa, apakah sekolah kita sudah diizinkan atau tidak. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus mempelajari mempelajari dari isi surat tersebut atau mengetahui dasar dari pelaksanaan tatap muka terbatas di sekolah kita. Itu yang pertama adalah dari surat edaran dari Kepala KCD Wilayah 4 yang ditujukan dan ditembuskan ke Bupati Kabupaten Karawang. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu atau ada yang ditanyakan untuk poin 1? Bisa dipahami, Pak Den. Ya, jadi suratnya Bapak Ibu sudah hafal ya, yang mana maksudnya seperti itu.
Kalau sudah, saya lanjut ke poin yang kedua ya. Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas atau nanti ada yang info yang bingung, mangga ditanyakan dulu sebelum ke poin berikutnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah mempelajari dan membaca surat edaran dari SMKN 1 Jatisari untuk orang tua siswa? Atau baru sekedar meneruskan saja infonya ke grup gitu, belum sempat dibaca? Surat edarannya sudah saya bagikan ya, sudah saya bagikan di grup wali kelas 10, 11, dan 12 ya. Sudah diterima surat edarannya Bapak Ibu atau sudah Sudah. dibuka? Oke, kalau sudah kita teruskan. Terima kasih. Sudah, Pak Den. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian poin yang ketiga. Apakah Bapak Ibu sudah menyampaikan surat edaran izin tatap muka terbatas ke siswa dan siswi di grup kelas Bapak Ibu? Saya kira sudah ya. Sudah, Pak Den. Sudah. Lanjut. Apakah Bapak Ibu Wali kelas sudah menyampaikan surat edaran dari SMKN 1 Jatisari untuk orang tua siswa di grup kelas Bapak Ibu? Sudah. Nah, ya baik. Ya. Nomor 5, apakah Bapak dan Ibu sudah membagi siswa-siswi kelas di kelompok Bapak Ibu menjadi 2 kelompok, A dan B? Sudah, Pak Den. Sudah. Nah, siap. Sudah. Kemudian, apakah Bapak dan Ibu sudah menyampaikan kepada siswa dan siswi untuk membawa fotokopi surat vaksin ke-1 jika masih vaksin ke-1 atau fotokopi vaksin yang keduanya kepada siswa dan siswi di kelas Bapak Ibu? Sudah, Pak Den. Belum. Saya Belum. Nanti dicatat aja ya Bapak Ibu, nanti tinggal ditindaklanjuti setelah pertemuan ini selesai. Ya, jadi nanti siswa mohon diingatkan untuk membawa fotokopinya. Fotokopinya boleh surat yang dari puskesmas atau fotokopi atau mencetak langsung dari aplikasi Peduli Lindungi ya. Mungkin ada juga yang siswa sudah punya aplikasinya. Intinya ada tanda bukti saja bahwa siswa sudah divaksin. Kalaupun masih vaksin 1 tidak jadi masalah. Kalau sudah vaksin 2 ya lebih baik lagi. Lalu ada bagaimana kalau siswa yang belum divaksin, informasi dari kemarin dari Satgas Covid Kecamatan itu tidak diperkenankan untuk hadir dulu, termasuk Bapak Ibu gurunya gitu. Nah, minimal kita sudah menyampaikan hal ini. Kecuali bagi siswa yang mempunyai komorbid, Bapak Ibu, ada pertanyaan ya ke saya, dia punya komorbid sakit asma turunan gitu ya, bawaan maksudnya. Nah, tidak diperkenankan untuk ikut vaksin. Jadi kalau yang seperti ini boleh datang ke sekolah tanpa membawa surat vaksin karena memang belum divaksin gitu. Tapi dalam kondisi sehat tentunya dan membawa surat keterangan dari dokter bahwa dia tidak divaksin karena memiliki alasan tertentu. Untuk Bapak Ibu guru termasuk yang belum membawa kemarin, nanti hari Senin mohon dibawa ya Bapak Ibu. Kalau ada yang lupa kemarin waktu pertemuan di ruang pertemuan yang belum mengumpulkan, nanti hari Senin bisa dikumpulkan di Bu Rosi. Ya, sebentar ini ada yang mencoba join dulu. Berikutnya, poin yang berikutnya, Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada orang tua siswa di kelas Bapak Ibu bahwa nanti siswa harus membawa surat izin orang tua dengan tanda tangan orang tua di atas materai. Belum. Belum. Pak Den. Nggak apa-apa, nanti dicatat aja yang belumnya oleh Bapak Ibu, nanti ditindaklanjuti setelah pertemuan ini selesai ya, bisa disampaikan kepada siswa-siswi kita. Kalau yang sedang PKL gimana, Pak Den?
Oh iya, untuk yang PKL berarti tidak perlu datang ke sekolah, Bu, karena memang sedang prakerin. Jadi dilanjut saja prakerinnya. Nanti administrasi pengumpulannya, berkas-berkasnya dikumpulkan kalau PKL-nya sudah selesai atau bagian tatap muka di sekolah. Seperti itu, Bu Dwi. Oke, Ya, makasih. jadi sekarang disimak saja dulu ya, Bapak Ibu wali kelas yang kelasnya sedang PKL, supaya nanti kalau tatap muka eh, mereka, maksudnya tatap muka di sekolah, itu bisa disampaikan infonya sama seperti sekarang. Kemudian saya lanjut ke poin 8. Apakah Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa siswa yang hadir tatap muka di sekolah untuk pekan pertama di bulan Oktober ini adalah kelompok A? Sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, terima kasih. Sudah. Apakah Bapak dan Ibu sudah menyampaikan kepada siswa dan siswi untuk kelompok B itu tidak tatap muka di sekolah, tetapi nanti setelah kelompok A atau di pekan berikutnya? Sudah. Nah, baik. Kemudian, apakah Bapak dan Ibu sudah menyampaikan informasi bahwa tidak ada paksaan siswa harus wajib tatap muka di sekolah, artinya jika tidak ada izin dari orang tua, tetap dapat belajar dari rumah secara daring melalui LMS sekolah. Jadi keputusan akhirnya ada di orang tua siswa. Nanti ini mohon disampaikan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada unsur paksaan. Kalau orang tua tidak mengizinkan, makanya tadi perlu membawa surat izin orang tua itu ini maksudnya. Karena di SKB 4 Menteri itu tidak harus dipaksakan kalau memang orang tua tidak mengizinkan. Nanti ini mohon disampaikan ya Bapak dan Ibu. Iya, Pak Den. Oke. Lanjut ke poin berikutnya. Apakah Bapak Ibu wali kelas sudah mengetahui lokasi ruang kelas masing-masing? Belum. Sudah. Dari Pak Demam kemarin Ya, ada. betul. Alhamdulillah. Kalau yang belum nanti bisa dibuka lagi file yang dikirim Pak Iman ya di grup tim sekolah itu ada filenya yang Excel. Jadi Bapak Ibu maksudnya nanti hari Senin itu tidak bertanya-tanya lagi ruang kelasnya yang mana gitu. Baik, saya anggap ini sudah kalau sudah ada ya. Kalau yang belum maka nanti dicatat aja poinnya untuk disampaikan nanti setelah pertemuan ini selesai. Sebentar ada yang mencoba untuk bergabung dengan kita, saya share dulu. Ya, saya lanjut. Poin 12. Bapak Ibu wali kelas sudah menyampaikan lokasi kelas masing-masing ke siswa dan siswi. Jadi artinya sudah disampaikan infonya untuk letak kelasnya ada di mana. Sudah. Sudah ya. Ya. Meskipun mungkin kalau mungkin kelas 10 terutama masih bertanya ruangannya yang mana, tapi minimal sudah disampaikan bahwa nanti kelas kita itu ada di ruang C5 misalkan seperti itu. Ketua kelas, Pak. Ya, siap Pak. Tadi sudah sampaikan. Baik, saya lanjut ke poin 13. Bapak dan Ibu sudah memiliki jadwal belajar masing-masing kelas? Udah, Pak Den. Ya. Saya kira ini jadwalnya masih sama dengan jadwal yang sekarang daring gitu. Cuman waktunya aja yang berubah. Nanti kami akan edit waktunya. Kalau di jadwal yang lama kan masih 7.30 kalau tidak salah. Nah, nanti jadi pukul 8. Jadi kita mulai belajarnya di jadwal itu mulai pukul 8 ya seperti itu. 1 jam pelajarannya berapa menit, Pak Den? Nah, untuk masa transisi ini hanya 30 menit Bu Hol, karena memang kita dipaksakan waktu belajarnya hanya 4 jam. Jadi kami sudah membuat estimasi satu hari untuk 8 jam pelajaran itu dari jam 8 sampai jam 12 itu 30 menit Bu Hol. Ya memang kalau kondisi normal ini jauh ya, kita kondisi normal 45 menit, tetapi sekali lagi kemarin kami sampaikan bahwa pelaksanaan tatap muka terbatas ini bisa jadi adalah seperti masa adaptasi atau trial uji coba teknis pelaksanaan pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Jadi lebih kepada kondisi protokolnya seperti itu. Nanti kalau sudah berjalan kondusif, kembali 1 jam itu ke 45 menit. Oke, terima kasih. Ada istirahatnya juga kan, Pak Den? Oh, istirahatnya nggak ada, Bu.
karena memang waktunya hanya 4 jam. Jadi nanti dari jam 8 itu selesai jam 12. Dan untuk kegiatan sebelum jam 8 untuk masa adaptasi ini tidak ada kegiatan yang sifatnya pengumpulan. Jadi mohon maaf seperti pembiasaan, upacara, kemudian pembiasaan yang seperti kita lakukan itu belum bisa. Karena di SKB 4 Menteri dihindari dulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan kerumunan yang banyak. Tuh. Makanya judulnya tatap muka terbatas, ada gandengannya terbatas itu. Jadi masuk nanti dari gerbang siswa langsung menuju kelas masing-masing. Jadi saya lanjut poin 14. Bapak Ibu wali kelas, apakah sudah menghimbau siswa dan siswinya yang memungkinkan memiliki perangkat untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store bagi perangkat yang memiliki atau gadget? Belum kayaknya ya. Nah, nanti mangga bagi siswa dan siswi yang memiliki perangkat gadget itu dihimbau untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah banyak ya Bapak Ibu kalau misalkan masuk ke sebuah tempat perbelanjaan itu diminta untuk men-scan barcode ya, kayak QR code dari aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kemarin kami dapat informasi dari Pak Kepala Sekolah, prosedur ini nanti kemungkinan besar juga akan diterapkan di sekolah. Oleh karena itu, jadi siswa dan siswi, Bapak Ibu guru juga harus punya aplikasi Peduli Lindungi. Dan sekarang masih persiapan database untuk verifikasi data ke server Peduli Lindungi. Kemarin memakai data nomor WhatsApp dari Pak Kepala Sekolah Pak Abi. Nah ini nanti mangga bisa dicatat dulu Bapak Ibu kalau yang belum untuk menyampaikan kepada orang siswa-siswi kita. Ada pertanyaan juga, apakah bagaimana dengan handphone? Nah untuk handphone ini Bapak dan Ibu itu kami sudah bersepakat dengan teman-teman Bapak Ibu di Satgas sekolah tidak diwajibkan membawa HP, tetapi boleh dibawa HP karena mungkin Bapak dan Ibu untuk kondisi absensi masih menggunakan LMS ya. Jadi absennya itu masih mengaksen absen melalui LMS karena supaya daftar hadirnya masih terekap dengan daftar hadir yang sebelumnya seperti itu. Dan juga untuk mengunduh materi bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkannya di LMS walaupun kondisi pembelajarannya di sekolah. Tetapi kami sudah nanti akan membuat edaran dan ini juga mohon disampaikan. Ini sudah saya umumkan sih ke beberapa kelas. Jadi untuk handphone ini hanya digunakan untuk kepentingan belajar. Dilarang keras untuk mengupdate, membuat konten video, foto yang berisi kegiatan belajar di sekolah. Jadi tidak boleh membuat konten-konten walaupun itu yang isinya tentang pembelajaran, apalagi di luar pembelajaran ya. Terutama mungkin siswa-siswi kita yang edik atau ketagihan membuat konten video melalui aplikasi tertentu itu dilarang keras membuat mengirimkan atau menyebarkan, membuat status konten yang berisi foto, video, seragam sekolah ataupun kondisi lingkungan sekolah. Itu nanti ini mohon disampaikan atau menjawab pertanyaan bagi siswa-siswi yang menjawab atau bertanya tentang izin pembawaan handphone seperti itu. Dan beberapa siswa juga kalau di SKB itu dihimbau untuk diantar oleh orang tua siswa, tetapi jika tidak memungkinkan, ya tidak jadi masalah, nggak apa-apa. Kemudian poin ke-16, Bapak Ibu sudah mengingatkan peserta didik menerapkan prokes 5M. 5M itu menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian apalagi Bapak Ibu, menggunakan sanitizer ya. Sanitizer ini nanti disediakan di sekolah, tetapi bagi siswa dan siswi yang memiliki sanitizer sendiri boleh disarankan untuk dibawa. Yang paling utama adalah masker. Jadi minimal masker itu wajib dibawa sendiri dari rumah.
Sudah disampaikan ya Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Yang ke-17, Bapak Ibu mengetahui prosedur, channel, atau saluran informasi yang berisi informasi, keluhan, pengaduan, saran tentang pelaksanaan tatap muka terbatas di SMKN 1 Jatisari. Sudah mengetahui Bapak Ibu prosedurnya? Atau belum? Nah, bagi yang belum, channel informasi ini ada di surat izin, surat edaran untuk orang tua, ada di surat edaran orang tua. Ini barangkali ada yang kalau ada orang tua yang bertanya atau siswa yang bertanya kepada Bapak dan Ibu. Jadi, sekolah harus menyediakan prosedur semacam apa ya? Semacam tempat inilah call centernya gitu atau pengaduannya bagi orang tua untuk menyampaikan informasi, pertanyaan atau keluhan atau masukan tentang pelaksanaan tatap muka terbatas di sekolah kita. Nanti data yang masuk itu akan dicek oleh Bapak dan Ibu Satgas di sekolah. Kalau misalkan ada laporan dari orang tua siswa yang terpapar COVID-19, maka akan dilakukan pengecekan apakah benar ataupun pernah datang ke sekolah, dan ini mungkin nanti akan ditindaklanjuti untuk keputusan apakah tatap muka terbatas ini diteruskan atau ditunda dulu seperti itu. Jadi sekolah wajib menyediakan. Nah, channelnya itu dari mana? Itu ada kalau di surat edaran itu kami munculkan di halaman keberapa ya? Sebentar, ini saya coba share. Nah, untuk channel aduan itu ada di lampiran surat edaran dari sekolah untuk orang tua siswa. Ada di halaman keempat kalau tidak salah. Nah, ini ya Bapak Ibu, ada link. Link ini sebetulnya bisa di-copy atau mungkin bisa diklik. Dan kalau ini diklik, ini linknya berupa link Google Form. Kalau ini diklik nanti akan masuk ke sebuah form elektronik. Ya, kita coba saya tunjukkan dulu. Oh, sebentar, email sayanya minta kode verifikasi.
Nah, ini untuk form elektroniknya, ini hanya sebagai informasi saja untuk Bapak Ibu wali kelas, terutama kalau ada siswa. Jadi nanti dari pihak luar sekolah itu bisa menyampaikan data informasinya, mulai dari nama lengkap, nomor WA. Nah, jenis informasinya apakah pelaporan, apakah saran masukan atau keluhan. Kemudian ini ada isi informasinya dan ini ada dokumen pendukung. Ya. Jadi dokumen pendukung itu bisa berisi foto, bisa surat atau file-file lainnya. Kemudian untuk status pelapornya itu apakah sebagai orang tua, sebagai masyarakat umum, atau mungkin siswa sendiri. Yaitu prosedur pengaduan laporan keluhan saran atau temuan tentang proses pembelajaran tatap muka terbatas itu ada sekali lagi ada di lampiran surat edaran halaman keempat. Ya, di surat edaran untuk orang tua juga nanti ada contoh desain surat izin orang tua. Apakah nanti mau dicetak boleh, mau ditulis ulang juga boleh. Ya, yang paling penting nanti ada tanda tangan dan materai ditandatangani oleh orang tua siswa. Dan nanti ini dibawa di hari pertama. Jadi yang kalau kelompok A berarti hari Senin. Nanti dikumpulkan pada saat mereka masuk gerbang, ada panitia satgas yang akan mengumpulkan surat izin ini. Dan kalau kelompok B berarti nanti hari Senin pekan depan atau tanggal 11 berarti seperti itu. Ya. Ya itu nanti bisa disampaikan saja. Kalau ada yang bertanya ya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sudah mengetahui prosedurnya. Nah, untuk daftar persiapan administrasi dari wali kelas sih ininya seperti itu Bapak Ibu. Untuk hari Senin, ini juga ada informasi dari teman-teman Satgas. Untuk Bapak Ibu wali kelas, kami himbau untuk bisa hadir dulu ya Bapak Ibu, karena mungkin hari Senin ini kita ada beberapa pengkondisian, ya, jadi sepertinya kemungkinan besar jam 8 itu nanti akan ada pengkondisian terutama untuk kesiapan ruangan. Nah, kesiapan ruangan ini dan juga kami harapkan Bapak Ibu juga bisa menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 di sekolah kita pada mode tatap muka terbatas, ya sedikit sepatah dua patah kah, atau mungkin sekitar beberapa menit. Selain untuk melepas kangen dengan siswa dan siswi, juga menyampaikan informasi, mengingatkan apa saja yang perlu disampaikan dan perlu dilakukan selama mereka di sekolah. Ya, jadi hari Senin kita tidak ada upacara, jadi langsung nanti Bapak Ibu bisa mendampingi siswa dan siswinya di ruangan sesuai dengan pembagian kelas masing-masing. Intinya seperti itu Bapak Ibu, mangga ada yang mau ditanyakan atau disampaikan mungkin dari Bapak Ibu. Bu Adiani mau ada yang disampaikan silakan. Mengaktif. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Silakan, atau Pak Iman mungkin ada tambahan Pak Iman? Pak Yoga? Ada yang saya mau bertanya. Oh iya, mangga dari Bu Ade dulu ya. Silakan Bu Ade. Untuk anak yang belum vaksin, itu bagaimana ya Pak Den? Baik, itu aja Bu Ade pertanyaannya. Iya, misalkan anaknya baru vaksin minggu ini atau minggu depan. Itu bagaimana ya Pak Den? Ya, siap. Ya kami merujuknya ke prosedurnya ke SKP 4 Menteri dan juga dari verifikasi Satgas Kecamatan kemarin. Jadi kalau memang belum ada atau belum divaksin, itu bisa menunggu suratnya keluar dulu, Adek. Tapi kalau memang sudah divaksin dan suratnya belum keluar, itu mangga bisa diizinkan kalau memang betul sudah divaksin. Tapi kalau memang belum divaksin, itu belum bisa bergabung dengan bertatap muka di sekolah seperti itu. Seperti itu Bu Ade tanggapannya. Oh iya, terima kasih Pak Den. Ya, Terus tolong Bu Ade. pertanyaan berikutnya Pak Den, Iya, mangga. untuk
Ini kan anak memakai seragam sekolah ya Pak Den. Jadi untuk yang belum punya seragam, misalkan di hari ketiga itu harus profesi, itu bagaimana ya Pak Den? Oh Boleh ya, memakai baju lain atau gimana? baik ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini jadi sekaligus mengingatkan Bapak Ibu untuk aturan seragam. Memang kita kemarin sudah mendengar dari Bapak Kepala Sekolah bahwa diizinkan memakai seragam atribut sekolah kita. Saya kira mungkin nanti ada kebijakan dari Pak Yoga mungkin ya, satu dari Kiswan dan tim Satgas. Saya kira bisa menggunakan seragam yang ada saja dulu Bu Ade kalau memang belum memiliki seragam atau masih dalam proses pembuatan seperti itu. Termasuk mungkin kalau ada seragam yang misalkan profesinya belum ada atau kekecilan gitu, bisa masih menggunakan putih abu seperti itu Bu Ade. Mungkin seperti itu Pak Yoga, mungkin ada tambahan tentang seragam Pak Yoga? Baik Pak Den. Ya mangga Pak Yoga. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. ini mungkin sedikit menambahkan dari Bu Ade untuk vaksinasi. Bagi yang belum vaksin, tadi sudah sampaikan oleh Pak Denny, tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan belajar atau PTM terbatas, kecuali yang memang ada surat keterangan dari dokter. Itu yang pertama. Kemudian bagi yang mau divaksin, kembali dari Puskesmas Jatisari membuka untuk vaksinasi siswa. Ya, kemarin sebenarnya sudah kami sampaikan. Jadi bagi yang berkartu keluarga di mana saja gitu ya, selama itu ada di Indonesia, mau di Medan, di Jakarta, walaupun tinggal di Jatisari, itu boleh divaksin di Jatisari sekarang. Aturan dari Presiden boleh di mana saja, yang penting memiliki kartu keluarga, ya, karena nanti yang akan link ke aplikasi Peduli Lindungi itu adalah nomor NIK siswa ya, seperti itu. Kemudian kalau ada yang memang belum diupdate kakaknya, yang penting ada NIK-nya, boleh nggak apa-apa ke puskesmas dulu gitu ya, untuk kebutuhan vaksinasi. Itu ya Bu Ade ya, jadi nanti bisa diakses kembali untuk vaksinasi lanjutan bagi siswa di hari Senin dari pukul 8 sampai pukul 11 sampai nanti hari Jumat ya, untuk vaksinasi tambahan atau lanjutan bagi siswa. Itu yang pertama. Dan tadi tambahan lagi yang kedua mengenai seragam ya. Untuk seragam, karena memang tadi juga setelah kita mengumpulkan banyak KM, keluhan juga memang satu, banyak yang kekecilan mungkin dari kelas 11 dan 12 seragamnya ya. Kemudian yang kedua, banyak kelas 10 juga yang belum membeli seragam putih abu atau pramuka, juga belum ada ukurannya di tata busana. Nah, itu nanti kita berikan keringanan untuk peraturan, boleh menggunakan seragam yang ada dulu gitu ya, walaupun nanti seragam SMP yang digunakan tidak masalah untuk kelas 10. Yang penting siswa tadi yang syarat utamanya adalah memiliki kartu vaksin, hari ke sekolah, dan surat izin orang tua gitu. Jadi peraturan tidak kami begitu ketatkan bagi siswa yang menggunakan seragam yang berbeda atau belum memiliki untuk hari ke sekolah. Yang penting penampilan mungkin yang lebih frontalnya yang rambutnya panjang misalkan untuk laki-laki gitu ya, atau sepatunya yang mencolok, yaitu kita tetap berikan peraturan tegas gitu ya untuk mereka. Seperti itu mungkin Pak Den. Kemudian satu tambahan Pak Den, sekaligus tadi menutup kegiatan dari BNN dan Akbin dari Kabupaten Karawang. Jadi ada feedback dari KM nanti untuk memberikan presentasi Pak Den di kurang lebih 20 menit setelah kegiatan belajar selesai. Itu nanti tugasnya per 2 pekan untuk menyampaikan hasil dari presentasi tadi atau materi tadi kepada teman-temannya di kelas, bagi KM dan wakil mungkin nanti. Minta waktu kurang lebih 20 menit di ruangan kelas untuk KM dan teman-teman di kelasnya memberikan presentasi hasil dari kegiatan penguatan kesehatan sekolah tadi. Mungkin itu saja Pak Den tambahannya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu tadi sudah menyimak langsung ya informasinya.
kalau memang seragam masih cuma ada satu nggak apa-apa, yang ada saja dulu karena memang kita intinya sekarang memang dalam kondisi yang terbatas seperti itu. Dan untuk nanti juga kesempatan dokumentasi kegiatan tindak lanjut kegiatan bimbingan UKS, mangga, insya Allah nanti berarti hanya satu kali per 2 pekan ya Pak Yoga. Betul, Pak Den. Nanti coba kami kondisikan untuk menginstruksikan ke Bapak dan Ibu guru untuk informasinya. Oke, sementara kami tampung dulu ya Pak Yoga untuk informasi yang tadi. Ya, Pak Diman, Pak Alpi, mangga Pak Alpi sudah raise hand ini mau bertanya, silakan. Pak Pak Alpi. Iya. Pak Den. Pak Alpi, hadir Pak Alpi? Oke, kalau Pak Alpi tidak ada, mangga Bu Adiani dulu, silakan Bu Adi. Ini HP-nya lowbat masalahnya, punten. Oke, siap-siap. Berarti bicaranya harus cepat. Ya. Ini Pak Den, nanti kalau hari Senin kelasnya dalam keadaan bersih atau sudah dibersihkan atau masih kotor? Kalau misalnya masih kotor, anak-anak kan di kelasnya nggak ada alat kebersihan, mungkin dikoordinasi bawa alat-alat kebersihan Pak Den supaya kelasnya nyaman, terus bawa lap, kan harus ngelap meja. Gitu aja sih Pak Den. Oke, siap. Assalamualaikum. Bu Adi, waalaikumsalam. Ya, jadi Bapak dan Ibu, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Iman tentang laporan dari verifikasi ruangan. Tapi saya kira untuk ruangan sih insya Allah udah bersih Bapak Ibu, hanya mungkin ada beberapa sarana seperti kursi maupun meja yang belum tertata. Nah, makanya nanti hari Senin itu kita lebih pertama difokuskan dulu, makanya nanti kami butuh pemantauan, pengawasan dari Bapak Ibu Wali kelas untuk memantau kondisi ruangan kelasnya, dan memang betul sepertinya membutuhkan sarana kebersihan. Mungkin dari Pak Ade ada tanggapannya Pak Ade, silakan tentang persiapan di ruangan Pak Ade. Pak Ade Iman, mangga. Halo Pak Den. Iya, mangga Pak Yoga ya. Mungkin sedikit menambahkan tadi pertanyaan dari Bu Adiani. Iya, mangga Pak Yoga, silakan. Ketika kita udah di akhir materi kegiatan, kebetulan kita mengumpulkan KM dan OSIS. Nah, itu sempat disampaikan juga untuk besok. Memang untuk kebersihan, alat kebersihannya udah kita tugaskan kepada anak-anak hanya membawa lap saja tadi, lap yang memang kain yang tidak dipakai di rumah untuk kebersihan. Kemudian untuk peralatan seperti sapu, lapel dan lain sebagainya itu sudah dikondisikan oleh Pak Iman dan Bu Iis tadi. Ya, nanti anak tinggal standby di kelas saja, kemudian nanti akan diantar alat kebersihannya ke ruang kelas masing-masing gitu. Atau ngambil nanti langsung ke Bu Iis alat kebersihan. Karena khawatir kalau anak hari pertama langsung bawa alat kebersihan, khawatir kabar pungli gitu ya. Soalnya nanti kalau mungkin udah di ruangan kelas, mereka membentuk struktur organisasi kelas, kemudian menyiapkan uang kas, baru bisa mempersiapkan atau membeli perlengkapan untuk kebersihan yang harus dibeli gitu. Itu saja mungkin dari tambahannya, Mbak Diani. Ya, mohon Pak Yoga, nuhun. Ya, alhamdulillah Pak Yoga dan teman-teman di Serana tadi Pak Iman, Bu Iis sudah mengkondisikan. Jadi artinya memang untuk hari Senin utamanya kami mohon Bapak Ibu bantuannya, karena kalau hanya diawasi oleh Bapak Ibu Satgas saja agak kewalahan ya. Kita kurang lebih ada 25 kelas yang akan hadir, itu sudah minus yang PKL. Jadi mohon nanti bantuannya dari Bapak Ibu wali kelas untuk mengecek kehadiran siswa dan siswa. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa hadir, maka harapan utama sih kami bisa hadir. Tapi kalau misalkan pahit-pahitnya tidak bisa hadir, mohon bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas yang lain supaya bisa ikut membantu kelas Bapak Ibunya gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa hadir semua di hari Senin ini, terutama Bapak Ibu wali kelas. Baik, ada lagi Bapak Ibu wali kelas yang akan ditanyakan? Pak Den, saya mau bertanya lagi. Oh ya,
Emang boleh silakan. Di kelas saya ada anak yang memang kemarin terpapar corona ya Pak Den. Nah, anak ini kemarin sudah sembuh sekarang, udah nyatakan sembuh. Terus kemarin ketika dia mau vaksin ternyata sama dokternya itu harus dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan. Berarti dia belum mempunyai surat vaksin 1 dan 2 ya Pak Den. Itu bagaimana? Apakah harus boleh ke sekolah atau tidak? Ya. Kena COVID-nya kapan Bu Ade terpaparnya? Halo Bu Ade. Ya, Bapak dan Ibu, memang kalau siswa, bukan siswa, kalau kita terpapar COVID itu informasinya tidak bisa langsung divaksin. Ada periodisasi masa tunggunya sekitar 30 sampai 40 hari ya, seperti itu. Tetapi kalau dalam kondisi sehat, nanti dibuat surat pernyataan saja Bu Ade, surat pernyataan. Di dalam surat izinnya itu ditambahkan bahwa dalam kondisi sehat, ditandatangani oleh orang tua siswa di atas materai ya. Ya Pak Den, makasih. Yang penting sudah sehat karena hikmah dari terpapar COVID itu sudah membentuk antibodinya sendiri sebetulnya itu. Cuman memang tinggal diperkuat dengan vaksin ya. Jadi seperti itu Bu Ade solusinya. Mangga Ibu Fitri sudah mengangkat tangan. Mangga Bu Fit boleh diaktifkan mikrofonnya untuk menyampaikan informasinya. Terima kasih Pak Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Fitri, silakan Pak Fitri. Bukan Pak Den nih. Saya pakai yang Bu Fitri. Iya mangga Pak Yudis, silakan Pak Yudis. Siap. Mengenai ini jam istirahat ya, ada break. Tadi kan nggak ada break berarti ya Pak Den ya? Iya, di panduan sih kayak gitu Pak Yudis. Nah, nanti kan kita itu mengacu pada jadwal yang LMS itu ya. Untuk waktunya direvisi, tapi susunan mapelnya sama. Nah, berarti satu nggak ada break. Nah, berarti datang jam 8, pulang pukul 12 ya Pak Den ya. Nah, yang mau ditanyakan itu, nanti kan anak ada yang mungkin bawa makanan dan minuman pribadi. Nah itu karena tidak ada break di selang-selang waktu pergantian pembelajaran atau bagaimana ya Pak Den ya? Untuk Oke. Ya. Terima kasih Pak Den ya. Sami-sami Pak Yudis. Ya Pak Yudis, terima kasih atas masukan dan sarannya. Jadi Bapak dan Ibu ini juga mengingatkan, walaupun nanti masuk pukul 8, diharapkan siswa dan siswi mohon disampaikan itu datangnya tidak pas jam 8. Jadi mereka kemarin kan saran Pak Kepala Sekolah menghindari kerumunan, saya kira tidak harus jam 7.30, makanya kami berikan spare sampai jam 8. Toh idealnya kalau mengikuti aturan itu yang hadir itu hanya sekolah kita saja. Jadi saya kira tidak akan terlalu terjadi kerumunan. Nah, kalaupun terjadi kerumunan, kita sudah undurkan ke jam 8. Untuk kondisi siswa dan siswi yang membawa bekal makanan, nanti itu dikondisikan pada saat jam pelajaran Bapak dan Ibu, Pak Yudis. Jadi nanti bisa saja dari waktu yang ada itu bisa atau sebelum masuk atau nanti pada saat kalau belum sarapan ya memang harus sarapan dulu. Tapi kalau misalkan sudah sarapan, kemudian yang bawa bekal makan sendiri itu dikondisikan saja meminta izin di jam pelajaran Bapak dan Ibu. Mungkin tapi waktunya mungkin tidak boleh terlalu lama. Hanya memang di dalam waktu yang kami buat itu tidak ada jadwal break. Tetapi sebetulnya itu situasional, boleh tergantung Bapak dan Ibu guru pada saat jam tersebut. Tayangan gitu. Oh, itu iya bangku Cina. Sebentar. Ya, jadi seperti itu Pak Yudis. Untuk bekal makanannya tetap itu dibawa kalau memang siswa berniat membawa. Yang membawa nanti dikondisikan pada saat waktu jam tersebut Pak Yudis. Ataupun nanti pada jam pulang itu tidak mungkin nanti akan ada pengarahan, tidak semua keluar jam 12, nanti akan ada beberapa arahan dari lalu lintasnya dan sambil menunggu bisa
membuka bekalnya kalau masih ada. Itu Pak Yudis. Ya, terima kasih Pak Den. Situasional dan kondisional, tergantung toleransi pandangan dan jangkauan dari Bapak dan Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Den. Maka Pak Yudis atur nuhun. Pak Alpi, ada yang boleh disampaikan? Oke, nggak apa-apa, sudah terjawab mungkin Pak Alpi tadi pertanyaannya oleh Pak Yoga. Maka Bapak Ibu ada lagi sebelum diakhiri pertanyaannya atau ada yang mau ditanyakan disampaikan lagi? Insya Allah cukup. Jelas. Putri sudah cukup sementara ya. Jangan lupa tadi Bapak Ibu ada daftar periksanya. Ya Bu Hol, gimana? Kalau untuk surat pernyataan itu dia bikin sendiri atau dibikin formatnya gitu. Nanti mereka yang ini nyalin. Ini diseragamin. Siap. Ya, untuk surat edaran, surat izin orang tua itu kami contohnya sudah dilampirkan di dalam surat edaran orang tua, itu ada di halaman terakhir. Nah, eksekusinya boleh langsung di print, tinggal dicetak. Mau diisi dulu, kemudian dicetak, atau dicetak dulu baru diisi boleh, atau boleh ditulis tangan, disalin semua. Intinya panduannya seperti itu, Ibu Khalilah ya. Jadi contohnya sudah kami lampirkan di surat edaran. Yang paling penting ada tanda tangan orang tua, kemudian materai barangkali, dan ada isian dari siswanya. Ya. Kalau ada yang mau dicetak, mangga bebas lah dicetak silakan. Ya nanti diinstruksikan maksudnya gitu disuruh kalau yang punya printan di rumah mangga di print gitu. Kalau seandainya tidak ada disalin dipakai tulisan sendiri. Ya. Dan jangan lupa sertifikat vaksinnya ya Bapak Ibu. Makanya ini kami undang sekarang, tadinya mau besok, tapi takut Bapak Ibu lagi istirahat. Dan juga supaya ada waktu siswa-siswi kita untuk membuat surat izin atau mengcopy sertifikat vaksinnya. Ya, seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Bu Yanti, ya Bu Yanti mangga boleh silakan. Kalau yang belajar berarti tidak praktek olahraga ya? Bu Yanti, punten audionya bisa diperjelas sedikit, agak terputus-putus dan. Kalau untuk pelajaran olahraga berarti tidak ada praktek olahraga ya? Oh, oke. Itu aja? Ya udah itu aja. Yap. Kalau merujuk ke surat SKB 4 Menteri yang di level 2, itu boleh saja Bapak dan Ibu ada kegiatan di luar ruangan, tetapi ada beberapa catatan. Yang pertama, tidak dalam jumlah banyak. Kalau pembiasaan kan pagi itu semuanya, itu jumlahnya banyak. Tapi kalau jadwal praktek di luar ruangan seperti di lapangan olahraga itu kan per kelas mungkin ya. Jadi tetap boleh dilaksanakan dengan catatan tidak menggunakan alat yang bersamaan. Kalau kemarin misalkan ada materi tentang atletik estafet, nah tongkat estafetnya dipakai bersamaan, nah itu dihindari dulu. Tetapi kalau sifatnya untuk di luar itu boleh-boleh saja, hanya tetap jaga jarak, kemudian menghindari alat-alat yang digunakan bersamaan, dan jaraknya diperhatikan ya. Jadi per kelas mungkin seperti itu Bu Yanti kalau merujuk dari SKB 4 Menteri, idealnya seperti itu ya. Termasuk Bapak dan Ibu juga, misalkan pelajaran Ibu Dwi ya tentang PLH, misalkan ada penelitian di luar ruangan, misalkan melihat ada materi tentang untuk melihat misalkan kondisi ekosistem gitu di taman gitu ya, itu bisa aja, hanya tetap jaga jarak dan prokes, tetap masker seperti itu. Termasuk Bapak Ibu juga yang di lab, Bapak Ibu yang mengajar di jurusan itu mohon dihimbau juga untuk menjaga jaraknya.
kegiatan hal ini Bapak Ibu mohon maaf ya kalau misalkan kesannya terlalu mengada-ngada, tetapi memang kondisinya dipaksakan seperti itu dan dikhawatirkan nanti akan ada sidak lagi. Ya, kemarin informasi dari Bu Camat itu akan datang lagi ke sini, tidak diberitahu kapan, hanya siap-siap saja kalau memang nanti akan ada sidak, bahkan sampai ke mengecek ke ruangan-ruangan. Jadi ini kami sampaikan seperti itu supaya Bapak Ibu nanti ada gambaran. Dan jangan segan-segan atau jangan pernah bosan untuk memberitahukan tentang penerapan prokes kepada anak-anak kita ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Pak Yoga, ada yang menambahkan? Sedikit mungkin menyikapi tadi yang tadi disampaikan mengenai sidak dari kecamatan ya. Ingat saya kemarin dari itu apa namanya dan rame bukan dan rame siapa Pak Dacep ya dari Babinsa ya. Babinsa meminta dokumen kesiapan untuk hari Senin, dokumen seperti tempat cuci tangan per kelas itu ya, kemudian spanduk sudah tadi saya fotokan, cuman untuk tempat cuci tangan tiap kelas belum tersedia tadi saya cek. Apa mungkin besok atau mungkin nanti hari Senin ya untuk itu. Kemudian hari ini kita terakhir untuk menyetorkan dokumen itu. Khawatir nanti Senin takut ada sejak dadakan lagi di kecamatan gitu ya. Jadi belum ada kesiapan yang maksimal untuk cuci tangan mungkin. Kita jamin Pak Den tambahannya ya. Terima kasih. Oke, Pak Yoga, ya terima kasih Pak Yoga informasinya. Jadi nanti saya coba cek ke Pak Iman. Pak Imannya saya lihat lagi keliling-keliling di lapangan, sedang walaupun di layar ada namanya. Nanti kita coba langsung saya tanyakan nanti ke Pak Iman. Mungkin solusinya Pak Yoga kalau belum bisa berbanding satu, saya lihat sih tadi baru antara 2-3 kelas baru ada 1 titik tempat cuci tangan, perbandingannya baru 2 atau 3 banding 1, itu nanti bisa solusinya kita ganti dengan sanitizer aja ya Pak Yoga. Jadi nanti Bapak dan Ibu wali kelas, ini juga saya jadi ingat, Bapak dan Ibu itu siswa nanti mohon, terutama yang piket mungkin ya, bisa mengecek kalau ada sanitizer sabun yang habis, nanti silakan menghubungi Pak Ima atau Ibu Iis ya. Jadi nanti akan dibantu untuk penyediaan bahan-bahan sanitizer atau sabun kalau memang habis. Nanti tinggal diinstruksikan saja ke kelasnya siapa bagian atau ketua kelasnya untuk mengecek kalau sanitizer itu harus ada di ruangan minimal 1, tetapi kalau cuci tangan mungkin saat ini yang permanennya sih sudah ada, cuman yang baru dibuat mungkin belum 1 banding 1 Pak Yoga. Jadi kita nanti sepertinya diantisipasinya solusinya dengan hand sanitizer. Tapi kalau untuk prosedur masuk ke ruangan itu salah satu prosedur yang harus dilewati atau diikuti oleh siswa dan siswi. Ya, terima kasih Pak Yoga atas masukannya. Oh, nuhun Pak Den. Ya, sama-sama Pak Yoga. Ayo Pak Den. Aduh punten tadi Pak Den. Oh Pak Yoga, Pak Ale udah. Punten tadi keluar sekarang. Oh, tadi Pak Yoga udah kasih tahu Kang Iup untuk itu Pak Den, untuk di tiap ruangan mungkin nanti anak-anak udah diarahkan membawa ini ya, maksudnya botolnya aja gitu Pak Den. Dari atasnya. Ya. Jadi minimal ada sanitizer ya Pak De, solusinya ya. Di tiap siswa gitu Pak, tiap kelas tuh ada botolnya nanti untuk cairannya mah ada, sekolah siap. Oke. Jadi tadi juga di surat edaran juga disampaikan bahwa siswa disarankan kalau punya hand sanitizer pribadi itu dibawa saja. Nanti mohon diperkuat lagi oleh Bapak Ibu wali kelas. Kalau habis jangan khawatir, nanti gratis bisa diisi ulang di sekolah ya. Tapi masalahnya mungkin kalau diganti botolnya, takutnya kalau 1 banding 1 kita nggak cukup. Tapi minimal kalau siswa punya itu bisa. Ya siap Pak. Mohon siap. Mohon ada Pak Den, ternon. Ya. Oke, sama-sama Pak De.
Bapak Ibu ada lagi mangga silakan. Sudah pukul 14:12 terakhir Oh, itu. Pak Den, punten untuk Senin udah dikasih tahu. Dacan. Jadi nanti sebelum kegiatan kan ada berapa menit gitu kan rencananya itu. Untuk udah disampaikan belum, Pak Den? Oh, yang bimbingan dari wali kelas Pak De. Iya, mohon. Atau Pak De tadi. Oh, mohon punten. Tadi Ibu wali kelas nanti nanti kita bersama-sama mengecek ruang kelas kita masing-masing, dan setelah dicek bisa mungkin menyampaikan sedikit penyejuk atau bimbingan kepada anak-anak kita apa yang harus dilakukan supaya kondisi tatap muka terbatas di sekolah kita itu bisa stabil, bisa terus berjalan, tidak menyalahi prosedur, sehingga nanti seterusnya naik jadi pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau di adaptasi kebiasaan baru itu sudah boleh 100% hadir seperti biasa dan waktunya juga bisa normal kembali. Nah, jadi sekali lagi kami mohon bantuan dan dukungannya dari Bapak dan Ibu, dari segala kerendahan hati kami mohon dukungannya bersama-sama memberikan motivasi, memberikan arahan kepada siswa agar tidak ada temuan atau tidak ada pelanggaran di sekolah kita. Ya, harapan kami kondisi kondusif ini bisa terus berjalan sehingga pembelajaran tatap mukanya bisa berjalan, dan yang paling penting tidak ada temuan yang positif COVID baik di Bapak Ibu guru, di Bapak Ibu tenaga pendidikan dan siswa-siswi kita tentunya seperti itu. Jadi hal ini apa yang kita lakukan sekarang adalah salah satu bagian dari tujuan tersebut ya. Untuk seragam Bapak dan Ibu yang hadir hari Senin itu idealnya memakai seragam Pemda ya. Pemda hari Senin, tapi kalau ada yang bajunya mengecil ya manggalah disesuaikan saja, yang penting Bapak dan Ibunya hadir di sekolah. Mungkin yang berdua bajunya mengecil gitu. Kayak apel ya Pak Den? Ya, Pak Den, siap Pak Den. Badannya kecil, orangnya kecil, badannya gede. Oh gitu. Siap Pak Ya. Den. Yang penting kehadiran Bapak dan Ibu. Untuk briefing tidak ada dulu Pak De, karena kita lebih fokus ke penanganan di lapangan dulu. Jadi langsung ke kelas gitu ya? Ya, takutnya tiba-tiba ada satgas takutnya gitu. Iya, siap-siap. Nanti kalau briefing kemarin kan sudah di briefing waktu di ruang pertemuan. Bu Aipopi ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Cukup. Oh, tadi diaktifkan ya, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu ada lagi atau sudah cukup? Cukup. Udah ada gambaran? Sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk kondisi siswa baik belajar daring maupun di sekolah itu tidak ada perbedaan dari segi kehadiran ya. Yang paling penting tetap ada laporannya gitu. Kalau jadi jangan ada perbedaan yang harus, misalnya kelompok A ini kan tetap muka besok, tapi siswa tersebut tidak dapat izin. Nah, jadi tidak ada perbedaan bobot kehadirannya. Karena memang sekali lagi prosedurnya itu orang tua boleh menolak atau tidak memberi izin siswanya untuk datang ke sekolah karena mungkin masih khawatir dan lain sebagainya. Untuk pintu akses sekali lagi masih pintu akses lama, belum ke gerbang yang baru ya Bapak Ibu. Untuk yang bawa HP nanti mohon diingatkan, dan Pak Adeiman, punten tadi terlewat, kalau siswa yang mengendarai itu kendaraannya di mana Pak Ade? Oke, diperbolehkan bawa motor. Ya makanya pelaku Pak Ade informasi. Kalau tidak ya nggak apa-apa sih. Tadi kan udah disampaikan di ketua kelas Bapak juga bahwa mohon nggak boleh bawa motor siswa jadi. Oke Pak Ade. Mohon. Ya jadi Bapak Ibu, untuk kalau ada pertanyaan, siswa dan siswi yang membawa motor itu tidak boleh ya Bapak Ibu, karena berat bawa motor. Ya jadi Pak Ade, punten Pak Ade, ada siswa saya di wali kelasan yang di wali kelasan saya
itu banyaknya orang dalam maksudnya deh. Jadi akses ke jalan raya itu jauh banget katanya. Jadi kalau misalnya nggak bawa motor, mereka nggak bisa katanya gitu. Enggak Bu, Gimana, Pak? maksudnya tadi kan oleh Pak Yoga udah disampaikan. Pak Yoga, punten Pak Yoga. Assalamualaikum. Ya Pak, tadi Mungkin ya dijelaskan lagi ya, tadi sudah sampaikan ke KM di kelas mengenai nyiapan besok tatap muka di Satgas SMK. Untuk siswa yang membawa kendaraan bermotor, maksudnya gini, kalau bisa diantarkan sama orang tua, kalaupun tidak bisa, alternatifnya tetap membawa seperti kasus yang buang itu, silahkan nanti bisa dititipkan di tempat penitipan motor. iya nggak masuk gitu. Kalau misalkan belum Ke sekolah mungkin ya Pak Yoga, tapi diperbolehkan kan? khawatirnya gini, kalau ke sekolah sih kita kembalikan ke Pak Iman. Kalau misalkan ke sekolah, mungkin nanti yang lain juga akan membawa motor masuk ke sekolah. Kecuali kalau ada akses tempat parkir di sekolah, penyimpanannya gitu, mangga telanggung Pak Iman gitu. Sudah disiapkan tempat parkir. Khawatir mungkin kecemburuan sosial terhadap siswa yang lain bawa motor. Itu jadi berkerumun motor seperti ini. Kalau di depan sih memang belum dibuka ya untuk yang arah sebelah kanan dekat makam itu untuk parkir motor, tapi yang di desa insya Allah sudah dibuka untuk parkir motor umum ya. Yang di desa bisa dititipkan nanti di desa Jatisari, jadi anak ke sekolah jalan kaki gitu. Iya Pak Yoga, bisa di desanya Pak Yoga. Iya. Baik Pak, terima kasih informasinya. Ya, atur nuhun baik atas masukannya juga. Jadi sekali lagi pengertian kendaraan itu tidak masuk ke dalam lingkungan sekolah, tapi nanti bisa dijaga, dititipkan di desa ya Bapak Ibu, di desa Jatisari. Ya begitu Pak Den. Ya siap. Bapak dan Ibunya juga tidak membawa kendaraan karena berat. Ya Bapak Ibu mangga dikondisikan. Cuman Bapak Ibu yang membawa sepeda motor itu punten, kemarin Pak Abi agak sedikit keras, itu mohon parkirnya tidak menghalangi jalan gerbang masuk. Jadi Bapak Ibu misalkan parkir nih sebentar ke ruang guru, biasanya motornya kan suka di standar aja gitu. Nah jadi nanti silakan ditempatkan dulu ke tempat parkir yang sudah disediakan, tidak menghalangi jalan di lorong gerbang seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Ini ada Ibu Is. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit ini Bu Is laporan tentang kesiapan kelengkapan sarana prasarana kita untuk hari Senin sudah aman Bu Is, seperti fasilitas sabun, sanitizer dan sebagainya. Insya Allah aman sih, tapi sebenarnya kan kemarin saya sudah itu ya tentang peralatan ada kekurangan di botol hand sanitizer sama sabun. Cuma udah disanggupi sama Bapak ya Pak di ini sama Pak Kepsek. Jadi paling Senin nunggu dari Bapak Kepsek, tinggal itu aja Pak. Kalau alat kebersihan, kemudian tempat cuci tangan itu sudah siap. Ya. Untuk alat peraganya udah aman wis, seperti spanduk dan yang lainnya. Oh, udah Pak, sudah. Siap. Ya, aturan Bu Is, paling tadi sudah disampaikan ke Bapak Ibu Wali kelas. Jadi nanti Bapak Ibu Wali kelas menghimbau anak-anak yang memiliki hand sanitizer pribadi itu bisa dibawa, meskipun botolnya aja kosong nanti bisa diisi di sekolah. Mungkin sementara solusinya seperti itu Bu Is. Iya, sama-sama. Itu juga kalau Bapak Ibu guru mau mengisi ulang, mangga datang aja ke saya, sanitizer sama sabun. Ya, sabun cuci piring, rinso, deterjen boleh ya, wes? Oh, habis, kalau itu paling ada itu Pak, bedak untuk ketek. Waduh ini mau. Jadi sabun cuci tangan, mangga Bapak Ibu, ada yang barangkali ya di lorong mejanya udah kering gitu ya, jarang dipakai, mangga nanti bisa diisi ulang. Terus ini juga ini penting sekali, tempat botolnya itu jangan sampai hilang. Oh iya, jangan dibuang ya.
Iya, jadi bisa diisi ulang gitu. Nyuruh anak aja ngisi ke lab AK gitu. Siap. Oke, Bu Is. Ke Bu Is ya nanti menghubunginya. Iya, iya. Oke, siap. Oke, Bu Is, turun. Iya, enggak. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup ya, sudah hampir 2:30 sesuai dengan agenda kita. Nanti kalau ada kendala atau hal yang perlu ditanyakan bisa langsung dibahas di grup saja, bisa langsung ke Pak Yoga selaku wakil dari Satgas COVID-19 atau ke Bapak Ibu guru lainnya di grup, boleh saja, ke saya juga boleh, ke Pak Iman boleh, ke Bapak Ibu Kaprok juga boleh. Nah, yang paling penting mohon dukungannya untuk pembelajaran tatap muka terbatas kita bisa berjalan dengan baik, terutama menindaklanjuti dari pemeriksaan Satgas kemarin ya. Kita belum tahu datangnya kapan, tapi yang paling penting kalau kitanya udah siap kapanpun itu nggak jadi masalah. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Pokoknya mungkin kita tutup saja, Pak Ade. Sudah cukup, Pak Ade? Pak Denny, aku iya, mau nambahin. Monggo silakan, Bu, kalau masih ada. Ini, kan di jam pertama mungkin kita bebersih dulu. Nah, saya sudah menyiapkan untuk wali kelasnya. Nanti mungkin KM-nya bisa datang untuk mengambil alat kebersihan gitu. Jadi sudah kita upayakan per kelasnya dapat alat kebersihan, sapu dan kain pel gitu dari sekolah gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Is, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu tadi pertanyaan Bu Adiani sudah terjawab. Jumlah penguatan. sapunya berapa? Takutnya cuma satu. Iya. Jadi kita baru menyediakan satu pel dengan satu sapu saja, dan ada kalau embernya bisa gantian gitu ya. Jadi mungkin embernya 2 kelas 1 ember. Jadi untuk sementara gantian. Nanti mungkin akan dikondisikan untuk pengadaan di koperasi. Kalau kelasnya kekurangan bisa beli di koperasi begitu. Ya, terima kasih Bu Is. Jadi minimal 1 disiapkan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoga melalui KM ketika ada pertemuan hari ini tentang bimbingan UKS. Jadi minimal nanti siswa membawa kain lap atau kain serbet gitu ya yang tidak terpakai untuk menyiapkan kursi dan meja mereka. Kalau ruangan tadi sekilas saya cek itu dari luar itu sudah rapi, yang tinggal dirapikan lebih teliti lagi tinggal kursi dan meja. Karena kursi meja ini juga mungkin ada yang belum sempat dibereskan, terutama ruangan-ruangan yang baru selesai direhab ya. Tapi intinya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, nanti Bapak Ibu intinya tinggal mengawasi saja, tinggal memantau saja. Kalaupun ada keluhan atau ada kendala-kendala nanti bisa menghubungi Pak Iman atau Ibu Iis untuk tindak lanjutnya seperti itu. Mau nanti persiapan misalkan belum ada struktur kelas, mangga bisa dimaksimalkan lagi. Mungkin di grup baru ada KM-nya saja, belum ada yang lain-lain, itu silakan. Yang paling penting hari Senin itu kita maksimalkan untuk persiapan pembelajaran, dan supaya hari Selasa itu kita udah 100% bisa belajar. Baik, itu saja Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi? Cukup? Cukup ya? Karena tidak ada yang mengaktifkan mikrofon lagi, jadi saya sudah anggap sudah semua tersampaikan. Terakhir, saya mungkin mohon maaf mengganggu waktu Bapak dan Ibu ya. Mungkin tadi pada saat membaca pesan di WA kuku lutus, lagi akhir pekan juga diganggu gitu. Tapi punten sekali lagi bukan maksudnya mengganggu, hanya memang daripada nanti hari Senin kita kelabakan, lebih baik disampaikan sekarang. Kalau hari Minggu sudah pasti Bapak Ibunya ingin istirahat total. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan maklum. Dan mohon tadi informasi-informasi yang disampaikan, terutama yang belum sempat
dilaksanakan, daftar pemeriksaannya bisa ditindaklanjuti setelah pertemuan hari ini. Itu saja barangkali agenda pertemuan kita. Saya mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Bapak dan Ibu semua. Salam sehat, supaya nanti kita tetap bisa bertemu di hari Senin ya. Salam untuk keluarga tercinta di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukulutus.com. Mau foto dulu atau nggak perlu nih? Bebas. Aku kergogoleran, Pak Den. Nggak usah difoto ya. Siap. Ya, nggak apa-apa. Aku belum make up, aduh, gagal lah. Itu ntar, padahal ini udah siap-siap mau dipoto, takutnya gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Bu Dwi yang udah siap mah? Ya iyalah, aku kan mau shopping. Apa dulu? Aku pakai dasar Bu Dwi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mangga kalau mau live, kalau mau ngobrol juga silakan. Karena udah acara sudah selesai. Oke, makasih Pak Den. Terima kasih Pak Den, izin live ya. Ya, sama-sama. Ya, yuk, malah